Hafsah menamparkan Arkana untuk yang kesekian kalinya. Dia masih mengingat sesuatu yang menonjol yang menyentuh pahanya. Mengingatnya pun membuatnya jijik dan marah. Pria mesum. Umpatnya melampiaskan kemarahan yang ada dalam dirinya. Hafsah memukul dada bidang pria yang berada di bawahnya dengan kencang, lalu menamparnya lagi. Plak. Suara tamparan itu menggema. "Oh shit. Hentikan wanita gila!" teriak Arkana marah, tangan kekarnya dengan mudah mengungkung tubuh Hafsah hingga membuat Hafsah berhenti untuk memukulinya. Hafsah melotot, dia memberontak tapi tenaganya tidak sebanding dengan pria itu. "Lepas. Saya bilang lepaskan saya. Setelah memukul dan menamparkan saya untuk yang kesekian kalinya, kamu bilang lepas?" tanya Arkana sinis. "Heh. Apakah kamu tidak tahu sedang berhadapan dengan siapa?" Hafsah mengerjap, dia seketika meneguk ludahnya kasar. Ia masih mengingat kartu identitas yang Namira berikan padanya beberapa jam lalu saat di restoran. Arkana Ravindra Maheswara, presidir di perusahaan Ravindra Group. Siapa yang tidak mengetahui pria berumur 27 tahun yang bergelar duda anak dua, memiliki wajah tampan, kaya, dan memiliki perusahaan besar di kota ini. Semua orang tahu siapa Arkana, termasuk dirinya. Namun, wajah Arkana tidak banyak tersebar di sosial media, jadi wajar jika Hafsah tidak tahu bahwa pagi tadi ia kira Arkana adalah manajer, ternyata presidir di perusahaan Ravindra Group. Dan lagi pula, Arkana Ravindra Maheswara selama ini tinggal di Amerika dan sekarang baru kembali pulang ke Indonesia. "Aduh maaf Tuan. Saya salah, Anda lupakan saja kejadian tadi pagi. Lagi pula tamparan saya waktu itu tidak sebanding saat Anda dengan lancang mencium bibir saya." Hafsah menunduk sopan lalu mengambil pizza yang terjatuh, yang untungnya tidak rusak, berada di bawah lantai. "Maaf Tuan, saya datang ke sini karena ingin mengantarkan pizza pesanan Anda. Ini, tolong tanda tangan bahwa Anda sudah menerima pizza yang Anda pesankan." "Cek. Semudah itukah kamu meminta maaf pada saya?" tanya Arkana dingin, membuat nyali Hafsah menciut seketika. Hafsah pertama kalinya takut pada seseorang, dan orang itu adalah Arkana. Bagaimana tidak takut jika pria yang ia temui dua kali ini, selalu berurusan dengannya, adalah orang berpengaruh di kota ini. Orang sepertinya pasti dengan mudah pria itu hempaskan dalam satu kali perintah. Tunggu. Apakah pria ini tidak akan menyakitinya seperti psikopat di dalam film yang ia tonton, kan? Ia kan beberapa kali sudah berani menendang alat sensitif serta menamparkan pria itu. Hafsah terus saja bergelut dalam pikirannya sampai tidak menyadari jika Arkana sejak tadi menatapnya dalam-dalam. Arkana berdiri, dia memperbaiki letak kerah baju, yang memperlihatkan dada bidangnya yang berotot. Hafsah sejak tadi tidak melihat dada bidang yang begitu menggoda untuk para kaum hawa sepertinya, dia malah terus saja menunduk. "Apakah kamu tahu kompensasi karena dua kali kita bertemu kamu malah melakukan kekerasan pada saya? Pertama saat di kantor saya, kamu menendang bagian vital saya yang berharga. Jika bagian vital saya terjadi apa-apa, bagaimana? Hah. Untung saja saya cepat memeriksanya ke dokter." Hafsah menggigit bibirnya menahan tawa. Kenapa pria ini mengatakan, alat vital, itu sangat menggelikan. Seakan tersadar, ia berdehem lalu meneguk ludahnya kasar, ia tidak bisa membayangkan bagaimana jadinya pria di depannya ini memperlihatkan alat sensitifnya yang ia tendang ke dokter untuk diperiksa. Seakan tersadar apa yang tengah ia pikirkan, cepat-cepat ia beristighfar. "Hafsah, hilangkan pikiran mesummu itu. Dan kedua, kamu menamparkan saya lebih dari 5 kali sehari ini. Sebaiknya saya melaporkan kamu ke polisi sekarang agar jika nanti kita bertemu untuk yang ketiga kalinya, kamu tidak lagi menendang alat sensitif saya dan menamparkan wajah saya." Kedua mata Hafsah membulat sempurna, dia dengan cepat menggelengkan kepalanya. "Apa-apaan Anda ini, Tuan? Yang dirugikan itu saya, bukan Anda.
Anda yang pertama kali mencium bibir saya. Asalkan Anda tahu, itu ciuman pertama saya. Seharusnya saya yang melaporkan Anda ke polisi. Arkana tertawa sinis mendengarnya. Apakah kamu memiliki bukti saya pernah mencium bibir kamu? Jika saya sendiri melaporkan kamu ke polisi, mereka akan memenjarakan kamu. Saya jelas memiliki bukti. Lihatlah alat vital saya yang kesakitan dan pipi saya yang memerah karena kamu. Sepertinya saya sudah meminta maaf, Tuan, jadi saya mohon jangan laporkan kejadian ini ke polisi. Saya janji tidak akan menendang junior Anda dan menamparkan pipi Anda, ucapannya menekankan kata junior milik Arkana. Apa yang kamu maksud junior? Hah? Berani-beraninya kamu mengatakan hal seperti itu. Mending junior daripada alat vital, Tuan, sahut Hafsah sambil menatap Arkana dengan wajah datar lalu bersiap akan pergi. Dia sudah mengantarkan pizza ke rumah ini dengan selamat, dan waktunya ia pergi. Hanum, panggil Arkana menahan langkah kaki Hafsah yang akan pergi. Sudah berapa kali saya katakan, nama saya itu Hafsah, bukan Hanum. Iya, Hafsah. Sepertinya kamu membutuhkan pekerjaan. Apakah kamu bersedia bekerja mengasuh kedua anak saya? Kebetulan saya sedang mencari babysitter. Tidak tertarik. Pasti gajiannya kecil karena ia pernah mendengar tetangga kontrakan di sebelahnya digaji kecil menjadi babysitter. Yakin? 1 bulan saya akan menggaji Anda 10 juta. Tidak. Apa 10 juta? Teriak Hafsah terkejut, sekaligus syok luar dalam. Yah, apakah belum cukup? Saya naikkan gajinya, 15 juta sebulan. Wajah Hafsah pias seketika mendengar nominal yang Arkana sebutkan. Saya terima pekerjaan menjadi babysitter kedua anak Anda, Tuan. Serunya tanpa pikir panjang terlebih dahulu. Ingatkan bahwa ia membutuhkan uang untuk melunasi kontrakannya. Bagus, Hafsah, ujar Arkana tersenyum puas, dengan begitu saya bisa menyelidiki tentang siapa kamu yang sebenarnya. Dan terutama kenapa wajah kamu bisa mirip dengan almarhum istri saya, lanjut batinnya berkata. Kapan saya mulai bekerja menjadi babysitter? Besok kamu datang ke sini lagi karena mulai besok kamu akan menjadi babysitter dari kedua anak saya. Saya lupa mengatakan ini. Jika kamu bersedia menjadi babysitter dari kedua anak saya, kamu harus pindah ke rumah saya. Hafsah mengangguk setuju, apapun permintaannya ia akan setuju karena gaji menjadi babysitter begitu besar. 15 juta sebulan. Bagaimana ia harus mendapatkan pekerjaan ini? Cuman mengurusi kedua anak Anda, saya bisa melakukannya dengan mudah, Tuan. Kebetulan saya berpengalaman menjaga anak kecil. Kalau gitu, saya permisi pamit. Besok saya akan ke sini lagi untuk bekerja menjadi babysitter. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang El, jangan banyak gerak, nanti kita ketahuan, gimana? Ucap Hazril kesal karena sejak tadi abangnya itu terus saja menyembulkan kepalanya untuk bisa melihat ayahnya yang bersama wanita yang mirip dengan bundanya. Hazril menatap adik kembarnya dengan wajah datar, dia menggerakkan tangannya membuat Hazril tidak mengerti. Aku ndak tahu apa yang Abang El bicarakan. Tenanglah, Bang, jangan panik, sepertinya bunda kita akan tinggal di rumah kita besok. Tadi aku mendengar bunda mau menjadi baby sister kita. Cek. Jangan tarik baju aku terus, Bang El. Nanti kita ketahuan, gimana? Anak laki-laki dengan baju kodok itu menunduk sendu menatap kaki kecilnya, takut melihat adiknya yang marah padanya. Dia mendonggak lalu menangkupkan kedua tangannya, meminta maaf agar adik kembarnya tidak marah. Yah, aku maafkan. Diem ya, Bang, nanti kita ketahuan, bisa gawat. Hazril mengangguk sambil meremas ujung baju adiknya. Bunda sepertinya mau pulang. Padahal aku mau menyapanya, tapi tidak apalah, besok kita akan bertemu Bunda dan setiap hari kita akan selalu bersama Bunda. Bang El, kamu senang ndak?
Tanya Hazril membalikkan badannya menatap abangnya. Azril mengangguk 3 kali sambil melompat-lompat, kedua mata bulatnya berbinar. Anak laki-laki ini begitu menggemaskan. Azril begitu tidak sabar menantikan hari esok tiba. Tangan kecilnya menyentuh pipinya yang pernah bundanya cium, ia ingin merasakan ciuman lagi dari bundanya. Kedua matanya terpejam lalu bibirnya tersenyum lebar. Kalian kenapa bersembunyi di sana? Suara berat dan bas itu membuat mereka berdua berbalik. Wajah Azril yang berseri seketika pucat pasi menatap takut ayahnya. Dia bersembunyi di punggung kecil adik kembarnya. Sedangkan Hazril tersenyum menatap ayahnya hingga deretan giginya terlihat. Itu Bunda, kan, Ayah? Kata ayah, Bunda udah pergi dan sekarang dia udah kembali. Besok Bunda mau datang ke sini dan menetap di rumah kita. Hazril senang, Ayah. Arkana mendengus kesal melihat kedua anaknya ternyata sudah melihat wanita yang mirip dengan istrinya. Wanita tadi bukan bunda kalian. Bunda kalian sudah mati. Sekali lagi ayah tegaskan, bunda kalian sudah mati. Kedua mata bening anak kembar berbeda jenis kelamin itu berkaca-kaca. Bunda ndak mati. Tadi aku lihat bunda ngobrol sama ayah, ucap Hazril bersiap ingin menangis. Arkana menatap datar kedua anaknya, mereka belum mengerti, jadi percuma ia mengatakannya. Hazril, masuk ke kamarmu dan tidur. Dan Azril, ikut ayah. Hazril segera pergi ke kamarnya, menaiki anak tangga satu per satu. Sedangkan Azril yang akan menyusul, tangan kecilnya ditarik oleh ayahnya. Mau kemana, hah? Tanya Arkana mencengkeram tangan kecil Azril yang dapat ia rasakan hanya tulang saja. Anak laki-lakinya ini lemah dan penakut, padahal seharusnya keturunan Ravindra harus kuat. Hari ini ayah belum memberikan kamu hukuman. Azril meremas celananya, dia menunduk sambil menangis tanpa suara. Sesak rasanya ayahnya akan kembali menghukumnya. Ayo kita ke kamar ayah. Arkana membawa anaknya itu pergi ke kamarnya. Sedangkan Azril hanya bisa terisak sambil mengikuti ayahnya. Luka di punggungnya masih belum sembuh, tapi ayahnya akan kembali menorehkan luka di tubuhnya. Kenapa anak seperti dirinya harus begitu penakut dan lemah? Jadi ayahnya selalu memberikan luka agar ia besar nanti terbiasa untuk terluka. Bunda, tolong El, Bunda, El takut, Hicks. Teriak batinnya menangis pilu. Hafsah, kamu tidak bohong, kan? Kamu beneran bekerja menjadi babysitter di rumah pemilik perusahaan Ravindra Group. Ini yang ketiga kalinya ibunya bertanya dengan kalimat yang sama, membuat Hafsah menghela napas panjang. Iya, Ibu, gajiannya sebulan 15 juta. Aku tidak peduli gelarku S1 dan berakhir menjadi babysitter karena gajian ini sangat besar. Tapi jika aku nanti dipecat, aku akan mencari pekerjaan yang layak dan gajiannya cukup untuk kita berdua. Jangan ada niat untuk berhenti menjadi babysitter, Hafsah. Gajian ini begitu besar, kita bisa kaya mendadak jika kamu tetap menjadi babysitter di sana. Ibunya ini hanya mementingkan uang saja. Padahal Hafsah ingin bekerja menjadi pegawai kantoran biasa. Jika berakhir menjadi babysitter, untuk apa gelar S1? Walaupun gajiannya besar, tapi Hafsah tidak akan terus-menerus menjadi babysitter. Intinya, Hafsah menjadi babysitter hanya sementara. Sekarang Hafsah harus bekerja di sana, mungkin seminggu sekali aku akan menjenguk ibu. Oh ya, mengenai utang kontrakan kita, aku akan pinjam ke Pak Arkana nanti setelah 2 atau 3 hari bekerja di rumahnya. Kalau gitu, pergi sana. Jangan lupa, 6 hari lagi para preman akan datang ke sini untuk menagih uang kontrakan. Hafsah tersenyum kecil, berusaha tetap tenang karena sepertinya sang ibu tidak peduli dengannya dan hanya mementingkan uang saja. Dia mencium punggung tangan ibunya lalu berucap, Hafsah pamit, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hafsah berjalan keluar dari rumahnya sambil membawa koper yang hanya berisikan baju-bajunya saja.
Hafsah sudah merencanakan sesuatu, ia tidak akan lama-lama menjadi babysitter karena ia ingin bekerja di perusahaan. Itu keinginannya sejak awal. Taksi! Teriaknya sambil berlari ke arah taksi yang berhenti. 20 menit kemudian, ia sudah sampai di kediaman Ravindra. Saat Pasatpam membukakan gerbang untuknya, tetap saja ia selalu dibuat takjub dengan rumah yang banyak dipenuhi bunga-bunga dan pohon-pohon di taman serta air mancur di tengah rumah. Ini hari pertamaku bekerja menjadi babysitter, aku harus bekerja dengan sempurna karena mungkin saja Pak Mesum itu akan mengujiku terlebih dahulu. Hafsah berjalan ke pintu utama dengan langkah sedikit memelan. Tunggu, kemarin saat ia datang ke rumah ini untuk mengantarkan pizza, tidak ada penjaga satupun. Namun hari ini, di sisi kanan dan kiri terdapat penjaga dengan seragam hitam. Apakah Anda orang yang akan mengasuh anak dari Tuan Arkana? Tanya seorang dengan jas hitam menghalangi jalannya. Hafsah refleks mundur lalu mengangguk sebagai jawaban. Mari saya antarkan Anda di mana Tuan Arkana berada. Pria berjas hitam itu terlebih dahulu berjalan ke kiri, lebih tepatnya ke arah taman yang selalu ia kagumi. Selamat pagi, Tuan. Maaf mengganggu ketenangan Anda di pagi yang cerah ini. Saya mengantarkan wanita yang kemarin sempat Tuan ceritakan pada saya. Dia datang ke sini. Pria dengan pakaian kemeja putih serta celana hitam yang tengah meminum wine di tangannya itu membalikkan badannya. Matanya menatap seorang wanita yang berjarak 5 meter, tengah menatap ke sekelilingnya dengan binar mata penuh kekaguman. Pergilah, Farhan, saya akan urus wanita ini. Farhan menunduk hormat lalu pamit undur diri. Arkana mendekat lalu berdehem hingga membuat Hafsah tersentak kaget. Ah, maafkan saya, Tuan, ucap Hafsah menunduk hormat. Hatinya enggan sekali memberikan hormat pada pria ini, tapi ia harus baik padanya atau tidak, ia akan celaka. Kamu beneran siap menjadi babysitter dari kedua anak saya? Hafsah mengangguk tegas sebagai jawaban. Alasan apa kamu ingin menjadi babysitter anak saya? Gajian yang kemarin Anda berikan begitu besar, jadi saya tertarik untuk mengurus kedua anak Anda. Arkana berdecak, jawaban Hafsah terlalu jujur. Sepertinya wanita di depannya ini gila uang. Kelihatannya saja berpenampilan tertutup, tapi hatinya seperti wanita-wanita di luar sana, yaitu matre. Kedua anak saya berumur 4 tahun, mereka berdua kembar, tapi memiliki karakter yang berbeda. Hafsah dengan serius mendengarkan setiap perkataan dari Arkana. Dia belum tahu siapa kedua anak dari duda tampan di depannya ini. Tunggu. Duda tampan. Ia bilang tampan. Hafsah segera menghilangkan pikiran yang mengatakan Arkana adalah duda tampan. Arkana adalah pria mesum yang sampai kapanpun akan ia benci karena sudah merenggut ciuman pertamanya. Baik, Tuan, saya paham. Saya akan mencoba yang terbaik menjadi babysitter. Bagus, mulai hari ini kamu saya terima bekerja di rumah saya menjadi babysitter. Tunggu, Tuan, sebelum saya bekerja mengurus dua anak Anda, saya mengajukan kontrak. Hafsah mengambil dokumen dari tasnya lalu menyerahkannya kepada Arkana. Dokumen apa ini? Silakan dibaca, Tuan. Arkana membuka dokumen tersebut, alisnya mengernyit saat membaca poin demi poin yang ada di dalamnya. Hafsah Anindya, panggil Arkana dengan panggilan nama lengkapnya. Apakah kamu lupa jika saya yang menggaji kamu? Kamu bekerja di rumah saya, kenapa kamu begitu berani membuat kontrak kerja seperti ini? Hafsah sudah menduga hal ini akan terjadi. Dia sudah tahu temperamen buruk dari duda tampan ini. Tuan, apakah Anda lupa? Saya lulus S1 dari jurusan manajemen, saya mana mau menjadi babysitter selamanya. Di poin pertama, saya tuliskan kontrak kerja kita berakhir selama setahun. Poin ketiga cukup saya pertimbangkan, tapi poin pertama dan kedua, mana bisa. Poin kedua adalah Arkana harus menjaga jarak 5 meter dari Hafsah.
Poin kedua membuat Arkana kesal, entah kenapa. Apalagi poin pertama yang tertulis kontrak kerja Hafsah berakhir selama setahun. Arkana tertawa sinis saat membaca poin pertama dan kedua. Di sini saja majikannya, dan kontrak ini tidak berguna. Kedua mata Hafsah membulat sempurna melihat kertas di dalam dokumen yang tertata rapi itu. Arkana sobek. Kedua tangannya terkepal, ingin sekali memukul wajah dari pria ini. Kenapa orang-orang begitu mengagumi sosok Arkana? Tidak ada nilai plus yang ia lihat dari sosok pria ini. Wajahnya memang tampan, sangat-sangat tampan, tapi tidak membuat Hafsah terpesona. Prinsipnya, percuma tampan jika karakternya buruk. Sebelumnya, saya sudah membuat kontrak kerja kamu selama bekerja menjadi pengasuh anak saya. Lihatlah kertas itu dan baca baik-baik. Arkana menunjukkan kertas di meja kaca di depan Hafsah, membuatnya segera mengambilnya. Hafsah membuka dan membaca satu persatu poin-poin di kertas putih tersebut. Poin pertama, ia harus mementingkan keperluan kedua anak dari Arkana dan mengesampingkan urusan pribadi. Poin kedua, bekerja dengan sepenuh hati tanpa ada paksaan. Poin ketiga, Hafsah tidak hanya mengurusi kedua anak Arkana, tapi dia juga harus mengurusi Arkana. Poin kelima, siapkan makanan setiap hari untuk kedua anaknya dan juga untuk Arkana sendiri. Dan poin terakhir, kontrak kerjanya berakhir jika Arkana sendiri yang memutuskan. Hafsah yang membaca keenam poin itu hanya bisa menatap datar pria di depannya. Poin keempat dan keenam tidak bisa saya penuhi. Saya bekerja menjadi babysitter dari kedua anak Anda, bukan Anda sendiri, dan kontrak kerja saya harus berakhir selama setahun. Hafsah tidak bisa membayangkan harus mengurus Arkana. Pria mesum ini tetap saja mesum. Ia harus waspada. Untung saja ia pemegang sabuk hitam, dan jika Arkana bermacam-macam dengannya, ia akan mengeluarkan ilmu bela dirinya. Dan apalagi, Arkana sendiri yang memutuskan kontrak kerjanya. Ia tidak tahan jika bertahun-tahun menjadi babysitter. Oke, poin ke-6 akan saya ganti, dan kontrak kerja kamu menjadi babysitter hanya setahun. Tapi poin ke-4, memangnya kamu tahu apa arti mengurusi saya di poin ke-4? Arkana mendekat, membuat Hafsah mundur. Mengurusi dalam arti saya harus menyiapkan makanan Anda, baju yang Anda pakai ke kantor, kan? Tanya Hafsah terus mundur hingga ia berhenti karena di depannya ada tembok dan pohon yang menghalanginya. Arkana semakin mendekat, dan Hafsah siap-siap akan menendang perutnya, namun masih siaga karena Arkana belum macam-macam padanya. Perkataan kamu salah. Arti mengurusi saya adalah kamu harus mengurusi junior saya yang kemarin kamu tendang. Junior. Hafsah mengerjap, masih loading dengan kalimat itu, dan seakan tersadar, dia akan memukul Arkana, namun pria itu lebih dahulu menghindar dan mundur beberapa meter darinya. Cek. Apakah wanita seperti kamu tidak memiliki image dan sopan santun pada seorang pria? Hah. Saya tidak perlu terlihat sopan di depan pria mesum seperti Anda. Mesum katamu. Arkana terkekeh kecil. Poin keempat yang saya tadi katakan hanya bercanda. Poin keempat, kamu hanya perlu menyiapkan pakaian yang akan saya pakai ke kantor dan setiap hari menyiapkan makanan untuk saya. Jika poin keempat kamu lakukan, maka gajian kamu akan saya tambah 2 kali lipat. Rahang Hafsah jatuh seketika, dia fokus dengan kalimat 2 kali lipat. Gila. Mana bisa ia tidak menyetujui permintaan poin keempat jika gajiannya akan menjadi 2 kali lipat. Ini anak pertama saya, namanya Azril Atmaza Ravindra. Dan ini anak kedua saya, namanya Hazril Azriana Ravindra. Hafsah menatap lama kedua anak kembar identik yang memiliki wajah sedikit sama, namun bedanya, yang anak perempuan terlihat pemberani, dan yang anak laki-laki terlihat penakut. Ternyata kedua anak yang ia tolong saat berada di perusahaan Ravindra adalah anak dari pria mesum ini. Tunggu.
Sejak awal seharusnya ia tahu karena Namira mengatakan ia menolong anak perempuan dari Arkana. Hazril adalah anak perempuan dari Arkana, seharusnya ia tahu sejak awal. Ia baru menyadarinya. "Halo, anak manis, kita ketemu lagi sama kakak," sapa Hafsah tersenyum lebar saat Hazril mendekatinya dan memeluk tangannya dengan erat. "Bunda, Hazril kangen bunda," seru anak perempuan itu dengan bahagia. Hafsah tersenyum semakin lebar. Jika ia harus mengurusi kedua anak dari Arkana, tidak perlu repot-repot karena sepertinya mereka berdua menyambut baik kedatangannya dengan baik. "Halo, Hazril," sapa Hafsah lagi, sambil tersenyum lebar mengelus puncak kepala anak perempuan berkuncir dua itu. "Bunda, Hazril kangen," ucapnya dengan manja, membuat Arkana berdehem keras. "Hazril, dia bukan bunda kamu, wanita ini babysitter kamu dan abang kamu, namanya Hafsah. Panggil dia Hafsah, bukan bunda," ucap Arkana dengan tegas. "Ndak mau. Hazril ingin panggil bunda. Dia bunda Hazril," teriaknya keras kepala. Arkana memijat kepalanya, merasa pusing dengan tingkah anak perempuannya ini, beda sekali dengan anak laki-lakinya yang pendiam. Wajar Hazril tidak bisa berbicara, dia bisu. "Apakah kamu sebelumnya sudah pernah bertemu dengan anak saya, Hafsah?" tanya Arkana khas suara beratnya. "Pernah sekali, saat kemarin saya melihat Hazril tengah menangis di sisi jalan." "Iya, ayah, bunda kemarin menolong Hazril untuk mencari ayah. Tapi yang membawamu ke ayah bukan dia orangnya, Hazril." "Oh, itu sahabat saya, Pak, namanya Namira," sahut Hafsah. Arkana mengangguk paham sekarang, lalu menatap jam tangan mahalnya yang menunjukkan pukul 7, di mana ia harus segera pergi ke kantor karena akan ada rapat perusahaan. "Mulai hari ini, saya percayakan kedua anak saya pada kamu, Hafsah. Jika mereka bandel, hukum saja," ucap Arkana lalu pergi begitu saja, meninggalkan Hafsah yang berdecak kesal karena perkataannya. Mana ada anak kecil jika melakukan kesalahan harus dihukum. Cek. Pria mesum itu sepertinya kurang perhatian pada kedua anaknya ini. "Bunda, bunda bicara apa?" tanya Hazril menggoyangkan tangannya. "Gak apa-apa," jawab Hafsah sambil tersenyum, lalu pandangannya jatuh ke arah seorang anak laki-laki bertopi hitam yang tengah menunduk sambil meremas kedua tangannya di pahanya. Hafsah ingat anak laki-laki ini bernama Hazril. Hafsah berjalan mendekat lalu berjongkok, menyamakan tubuhnya dengan Hazril. "Kita ketemu lagi. Sebelumnya, perkenalan, nama kakak Hafsah Anindya, kakak di sini akan menjadi pengasuh kamu dan juga adik kamu." Hazril mendongak hingga mata bulat yang cerah seperti kristal itu membuat Hafsah terpesona. Hazril menggerakkan jari-jari tangannya, membuat alis Hafsah mengernyit. "Bunda, Bang El ndak bisa berbicara, kata ayah dia bisu," ujar Hazril, membuat Hafsah tertegun. Hazril menghentikan gerakan jari jemarinya saat tidak ada respons dari wanita yang ia anggap bundanya. Dilihat dari sini pun, bundanya tidak mengerti apa bahasa isyarat yang ia gerakkan tadi. Padahal tadi memberikan isyarat bahwa ia senang bundanya kembali dan ingin bundanya memeluknya. "Maaf, El, kakak gak tahu bahasa isyarat. Tapi kakak janji, mulai hari ini kakak akan belajar bahasa isyarat karena kakak sebagai babysitter kamu harus tahu apa yang kamu katakan nantinya," ucap Hafsah tersenyum lebar sambil mengelus rambut pirang Hazril yang tertutupi oleh topi. Dek. Jantung Hazril berdetak kencang, kedua matanya terpejam, menikmati elusan dari bundanya ini. Rasa sakit yang kemarin ia rasakan akibat ayahnya menghukumnya hilang seketika karena bundanya menatapnya dengan senyuman yang indah dan mengelus rambutnya. "Ya Allah, El, ini kenapa?" pekik Hafsah saat ia menarik tangan Hazril dan melihat memar yang membiru di sana. Jantung Hafsah berdetak kencang karena tidak hanya tangan, di leher anak itu terdapat luka yang memanjang seperti bekas pukulan oleh sabuk. "Apa-apaan ini?"
Siapa yang berani melakukan kekerasan pada seorang anak kecil macam Azril? Siapa? Siapa yang melakukannya? Terima kasih sudah menonton, guys. Jangan lupa klik like jika kalian menikmati cerita ini, subscribe untuk update konten seru lainnya, dan tinggalkan komentar di bawah tentang apa yang kalian pikirkan atau cerita apa yang ingin kalian dengar selanjutnya. Dukungan kalian sangat berarti. Sampai jumpa di video berikutnya.